الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari yang sangat mulia dan istimewa ini kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesempatan mampu kita pergunakan untuk ibadah, melaksanakan kewajiban kita sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bukan sekadar menambah kebaikan, tapi harapan kita Allah cinta dan ridho kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa dan harapan kita mudah-mudahan baginda Rasul akan berkenan memberikan syafaat di yaumul hisab nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saya sebagai khotib di atas mimbar ini berwasiat terutama buat diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenar-benarnya. Imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi, menjunjung segala perintah-perintah Allah dan tidak pernah melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh agama. Mari kita bermohon dan berdoa mudah-mudahan dapat menghiasi kehidupan ini bukan sekedar asik dan sibuk dalam urusan duniawi, tapi rajinlah melaksanakan amal ibadah dikarenakan awalnya Allah ciptakan kita ke permukaan dunia adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara, bapak-bapak saudara-saudara yang saya muliakan, adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah tentang bakti kita kepada orang tua kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita ini adalah ayah dan bunda kita atau abi dan umi kita. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, mengandung, melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, bahkan mereka mengorbankan apa saja yang untuk kepentingan dan kebahagiaan kita sebagai anak-anaknya. Maka betul kata pepatah, cinta anak kepada orang tua sepanjang bala, tapi kalau cinta orang tua kepada anak sepanjang zaman, sepanjang masa. Nah, inilah yang disebut dengan dua makhluk Allah yang disebut dengan orang tua. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, maka tugas kita sebagai seorang anak adalah berbaktilah kepada orang tua. Dan ingat, berbakti bukan cuma sebatas hidup di permukaan dunia, tapi setelah mereka meninggal dunia pun masih ada bakti-bakti yang kita laksanakan kepada mereka dan kita dikategorikan termasuk anak yang soleh dan solehah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah tentukan, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbaktilah kepada orang tua kamu. Ayat ini sangat luar biasa. Luar biasa adalah alangkah tingginya martabat orang tua di hadapan Allah, sehingga supaya menyembah kepada Allah digandengkan harus berbakti kepada orang tua. Inilah tingginya martabat orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya, ridwallahi fi ridwa'il walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Keridhaan Allah tergantung apakah orang tua suka kepada kita. Kemurkaan Allah tergantung apakah orang tua marah dan murka kepada kita. Berarti senang atau tidak senangnya Allah kepada kita tergantung apakah orang tua senang atau suka, senang atau marah dan murka kepada kita. Nah, di bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekiramatan beliau sangat luar biasa. Mengapa? Dikarenakan begitu makbulnya doa Nabi terhadap umatnya, maka begitulah makbulnya doa orang tua
tua terhadap anak-anaknya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, salah satu kutukan Allah menjadi sebuah kenyataan adalah apabila durhaka kepada orang tua. Lihat susah pura, kasih manikunang, segantan, simardan, berubah menjadi sesuatu dikarenakan kutukan orang tua. Bahkan di zaman kanjeng Rasulullah SAW ada sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah yang rajin ibadah. Tapi ketika menghembuskan napas yang terakhir tidak mampu mengucapkan kalimat talqin La ilaha illallah, pertanda husnul khotimah. Seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Allah, tapi ketika menghembuskan nafas yang terakhir tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mengapakah demikian? Bukan dikarenakan sholatnya, bukan dikarenakan puasa dan zakat dan hajinya, akan tetapi dikarenakan satu hal, pernah menyakiti perasaan dan batin orang tuanya atau ayah dan ibunya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita orang tua berusaha mati-matian bagaimana menempa, membina, bahkan mengkader dari generasi kita agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setingkat Nabi Allah yang bernama Ibrahim, yang bergelarkan dengan Khalilullah alias kekasih Allah, saking butuhnya mendapatkan anak yang soleh, saking lemahnya di hadapan Allah, tidak ada kekuatan dan kekuasaan, berdoa kepada Allah agar mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Mengapakah demikian? Diingat bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, apabila kita tidak pernah berdoa kepada Allah, berarti kita adalah hamba-hamba yang sombong. Mengapa menjadi hamba-hamba yang sombong? Dikarenakan tak ada maunya kepada Allah dan mungkin menganggap dia lebih perkasa dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Bahkan tanpa nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tidak berdaya. Kita hidup tergantung dengan nikmat Allah. Kita berjaya dikarenakan nikmat Allah. Bahkan hidup kita ini yang 24 jam tergantung dengan Allah. Air yang kita minum, airnya Allah. Udara yang kita hidup, udaranya Allah. Kebun yang sangat luas, tanahnya Allah. Pangkat jabatan yang tinggi merupakan miliknya Allah. Bahkan panca indera, mata, hidung, telinga, kaki merupakan pemberian disebut dengan nikmat Allah. Timbul pertanyaan, bagi ayy ada ya rabbikuma, bukan tiba. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai hamba? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, makna syukur itu bukan cuma senang dalam hati, bukan cuma diucapkan syukur ya Allah, bukan. Akan tetapi mempergunakan, mengaplikasikan apa yang diberikan Allah, dipergunakan untuk ibadah. Mengapa demikian? Nikmat Allah mahal sifatnya, gratis. Tapi ingat, bila usahakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bermohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sudah berusaha, berikhtiar, mengajari, menyekolahkan, menempah, membina, bahkan mengkader, tidak cukup agar mendapatkan anak yang soleh, tapi topang dengan doa orang tua terhadap anak-anak. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapakah kita kupas di Ustaz? Mengapa kita kupas masalah? Dikarenakan zaman sekarang ini sudah banyak anak yang durhaka kepada orang tua, memukul orang tua, menyakiti perasaan dan batin orang tua, bahkan ada yang membunuh orang tua. Mengapa demikian? Dikarenakan satu hal, anak-anak kita sudah terlibat dengan satu obat yang disebut dengan narkoba. Yang disebut dengan narkoba
merusak regenerasi kita, yang merusak otak regenerasi kita. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, maka sering saya katakan, musuh yang terbesar buat kita ini bukan teroris, bukan ISIS, tapi satu hal yang meracuni regenerasi kita. Itulah yang disebut dengan narkoba. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, maka oleh karena itu inisiatif dalam diri harus perang dengan narkoba. Mari kita bersama-sama, mari kita bergandengan tangan. Karena untuk menghancurkan narkoba tidak cukup dengan pemerintah, akan tetapi topang dengan masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan narkoba di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini akan dimusnahkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aset yang terbesar buat kita bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan, bukan mobil serta mewah, tapi aset kita sebagai orang tua adalah anak-anak. Coba bapak-bapak bisa muliakan. Apabila kita jumpa dengan teman kita, jumpa dengan sahabat kita, tidak cerita apa, tidak pernah cerita jabatan, tidak pernah cerita pangkat, tapi yang kita ceritakan adalah tentang regenerasi kita. Anak kita sudah berapa dan di mana sekolahnya? Mengapa dikarenakan itulah aset kita? Mengapa? Dikarenakan anak yang soleh memberikan faedah buat kita adalah 3 hal. Anak yang soleh akan menyenangkan dalam hidup. Itulah anak yang soleh, menyenangkan dalam hidup. Anak yang soleh dua, mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Begitu dimasukkan alam kubur, hubungan orang tua tidak akan putus dengan anak-anaknya. Walaupun mereka berpisah, satu di alam barzah, satu di permukaan dunia. Tapi begitu anak yang soleh berdoa, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, akan terasa buat orang tua, tertolonglah orang tua dikarenakan pemandangan doa anak-anak yang soleh. Maka Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, terputus seluruh amal ibadahnya. Tidak ada yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan kecuali 3 hal. Yang pertama, pernah bersedekah yang sifatnya telah mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang terfahami, pernah mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga adalah aset kita, awaladun sholihun, dia pula anak yang soleh yang telah mendoakan orang. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kepada orang tua. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, orang yang berbakti kepada orang tua sangat luar biasa. Di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan minta tolong doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul mengarahkan kepada seorang pemuda. Mengarahkan kepada seorang pemuda, mengapa? Dikarenakan makbul luar biasa doa pemuda tersebut. Ditengok mereka amal ibadah seperti biasa. Kalau saudara sudah biasa, seperti biasa. Jagat beliau seperti biasa, tapi ada yang sangat luar biasa. Apakah yang sangat luar biasa? Berbaktinya kepada orang tua yang tercinta. Ini bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena yang kita rasakan, apabila orang tua sudah meninggal dunia, apabila orang tua sudah meninggal dunia, 3 hilang dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Apabila orang tua sudah meninggal dunia, 3 akan hilang dalam kehidupan kita. Yang pertama, hilang tuah dalam hidup. Apakah tuah dalam hidup? Itulah doa orang tua. Yang kedua, adik beradik mulai pecah dikarenakan pembagian harta warisan. Masih ada orang tua itu, awak adik beradik utuh dan baik, sering menghubungkan silaturahim, filomat setahun sekali ketika itu. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, masing-masing kita rakus memperebutkan harta warisan, berantem mau bunuh-bunuhan dikarenakan pembagian harta warisan. Yang ketiga, tidak dapat kita amal ibadah pembuka pintu surganya Allah. Apakah amal ibadah pembuka pintu surganya Allah? Merawat orang tua ketika sakit merupakan amal ibadah pembuka pintu surganya Allah. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, berarti tak dapat kita lagi amal ibadah pembuka pintu surganya Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tua sudah meninggal dunia, kata Rasulullah
Rasulullah SAW ada 4 amal ibadah kita. Yang pertama, as-salatu alaihima, ikutlah mensolatkannya. Maka pernah orang tua saya tanya beliau, mengapakah mama mati-matian menyekolahkan saya sekolah agama? Harapan beliau cuma 4 hal. Yang pertama, kalau sakit aku, tolong kau tengok aku. Yang kedua, ketika menghembuskan nafas yang terakhir, ajarkan kalimat talqin. Yang ketiga, yang berhak memandikan aku adalah kamu. Bahkan ketika imam menjadi sholat, adalah engkau yang berhak menjadi imam. Dikarenakan doamu lebih makbul ketimbang ustaz-ustaz yang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah as-salatu alaihima, salat dan tahliyah. Yang kedua adalah ad-doa, banyaklah berdoa kepada orang tua. Makanya Imam Al-Khojani dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin dikatakan, apabila kita berdoa lupa berdoa kepada orang tua kita, maka berubahlah doa kita, berubah bukan menjadi sunnah, akan tetapi adalah makruh. Mengapa? Dikarenakan lupa berdoa kepada orang tua. Itulah yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah jangan berantem dikarenakan harta warisan. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa kawan-kawannya semasa hidup harus dikawani dikarenakan penyambung lidah mereka adalah kita sebagai anak dan generasinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pelajaran dan itibar buat kita semua untuk cinta terhadap ajaran agama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسعة والسلامة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله